Permaisuri Manhua juga ada di sini? Tanda seru. Pada saat ini, raja yang menangkap bintang itu hampir tidak bisa tenang. Tak heran, saat Raja Starchaser gemetar, ia mendengarkan suara dingin Permaisuri Manhua dari luar awan gelap. Yuan Tian, biarkan pria yang berduka itu keluar dan menemuiku. Wajah Kaisar Yuan Tian sangat pucat, meskipun dia bukan orang yang menelan mesin raksasa klan Kaisar barusan. Memang benar bahwa anti pencuri telah berubah, yang membuatnya secara bertahap sulit untuk dilawan. Kenapa kamu bisa menerobos jaring Tian Luo? Mungkinkah Zia juga seorang akar rumput? Tanda seru. Kaisar Yuan Tian berteriak dalam hatinya, tidak mungkin. Zia memiliki pikiran ini, tetapi tidak memiliki keberanian dan kekuatan. Kezen mencibir lagi dan lagi. Mengapa? Karena barusan, Dewi Cucu Surgawi menunjukkan orang suci itu dan mengambil kembali jaring Tian Luo yang telah dicuri tuanmu. Kaisar Yuan Tian gemetar dengan keras, dan pada saat ini, minuman dingin Permaisuri Manhua yang dipenuhi dengan pertanyaan, jatuh ke telinganya melalui lapisan ke-8. Kaisar Yuan Tian bahkan lebih sadar bahwa Kaisar Iblis dari penjara surgawi sedang membantai banyak rumput di dinding. Jika bukan karena kecerdasan pemetik bintang, pot ini mungkin masih tertekuk di kepalanya. Pada saat itu, Kaisar Yuan Tian bahkan kesal karena jika rumput tembok ini benar-benar ditelan olehnya, mungkin ada beberapa perkelahian dalam pertempuran ini. Namun, Kaisar Yuan Tian menyapu medan perang dan melihat bahwa Zitong dan Kaisar Sensiang diserang dalam sekejap, dan mereka secara bertahap menangkis satu sama lain, dan mereka tidak dapat dipisahkan dari pertarungan Chang Jingtian. Dan Kezen belum banyak berkembang dalam beberapa tahun terakhir, sepertinya dia belum banyak tumbuh. Kaisar Yuan Tian sangat kesal, jika hanya Kezen dan Chang Jingtian, bahkan jika dia menerobos penjara jaring Tian Luo, dia yakin akan kemenangan. Bahkan Yuan Tiandi tidak sepenuhnya berharap Permaisuri Zia menghentikan kedua kaisar sejak awal. Terutama untuk menghentikan kedua kaisar menyaksikan keturunan mereka mati di depan mereka. Bagaimanapun, hanya ada satu untai jaring Tian Luo, dan kekuatan tempur Permaisuri Zia benar-benar tak tertahankan. Tetapi Yuan Tiandi berpikir bahwa hasil terburuk tidak lebih dari itu. Bahkan jika Kezen dan Chang Jingtian menerobos jaring Tian Luo, dia hampir akan membunuh Yao Yue Kong. Bahkan kecepatan Kezen dan Chang Jingtian menerobos Tian Luo net dan harga yang harus dibayar jauh lebih cepat dari yang dia rencanakan, dan jauh lebih sedikit. Menurut rencana awal, bahkan jika Kezen dan Chang Jingtian benar-benar melawan Di Wei Shengsheng untuk bersaing dengan Tian Wei, merobek jaring Tian Luo, mereka sudah terluka parah ketika mendatanginya. Selain itu, Kezen harus terlambat muncul setidaknya 2 batang dupa. 2 batang dupa. Cukup lama baginya untuk membunuh Yao Yue Kong dan para pencuri. Pada saat itu, Chang Jingtian dan Kezen ada di sini, dan mereka juga 2 kaisar yang melawan 3 kaisar mereka. Juga hadapi banyak raja dan bangsawan surgawi. Tetapi semua variabel anti pencuri ini tampaknya berada di luar rencananya. Dengan kata lain, batas yang dia rencanakan untuk ditanggung. Mengapa Kezen dan Chang Jingtian mampu menembus jaring Tian Luo dengan begitu cepat dan dengan harga yang murah? Selain itu, Kaisar Iblis Penjara Surgawi dan Permaisuri Manhua juga ada di sini. Sekarang, dari segala arah, ada 5 kaisar yang bermusuhan dengannya. Saya melihat bahwa Kaisar Iblis dari penjara surgawi meluncurkan cincin pembunuhan, seperti yang dipikirkan Raja Petik Bintang. Tidak peduli seberapa banyak pikiran Yuan Tiandi di dalam hatinya, dia tidak akan benar-benar menyinggung semua kaisar dengan cara ini. Tapi Kaisar Iblis Penjara Surgawi tidak peduli tentang ini. Dia adalah mantan Kaisar Surga. Ketika dia ditekan dan masuk ke penjara surga, dia tidak bisa melupakan betapa bahagianya orang-orang yang berlutut di bawah kakinya itu seperti merayakan seluruh dunia dan berteriak kepada Kaisar Surgawi. Hidup. Permaisuri Manhua bahkan lebih berdiri di udara. Dia masih sangat menawan dan mempesona, dan aroma bunga di sekujur tubuhnya anggun dan menarik. Tetapi keharuman bunga membuat hidungnya tiba-tiba mengubah wajah semua kaisar dan raksasa, seolah-olah mereka melihat neraka hutan. Hati Dao Kaisar Yuan Tian tertegun, dan hati Dao-nya dalam kekacauan, dan kaisar tidak bisa ditembus seperti sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa. Tidak mungkin gadis penenun mewujudkan orang suci, dan tidak mungkin Huasu datang. Tetapi pada saat ini, saya melihat sosok cantik yang terhuyung dan terbang, wajahnya pucat seperti kertas. Yang mulia, ini gadis penenun. Saya melihat tangan Permaisuri Zia meneteskan darah, sebagian besar telapak tangannya terpotong. Dan ini bukan trauma biasa, itu dipotong oleh jaring Tian Luo. Sampai sekarang, lukanya sulit untuk dihentikan dengan kekuatan Tuhan, dan darah mengalir seperti air terjun, jatuh ke Tuhan. Dunia penenun. Itu gadis penenun. Adalah roh penjaga Ratu Matahari Surgawi. Dia memasang jaring Tian Luo. Permaisuri Zia sepertinya hampir kehilangan nafas. Lagi pula, jaring Tian Luo ditelan oleh roh penjaga gadis penenun. Dapatkah Yang Mulia memberinya untaian lagi? Dan ketika Kaisar Yuan Tian mendengar ini, matanya bergetar,
dan tubuh yang menjulang tinggi itu tampak tidak stabil, membuat langit dan bumi meledak. Roh penjaga gadis penenun. Kaisar Yuantian menyapu. Melihat pisau pencuri pada saat ini, Qin Yichen dan Hua Daoru memegang Yao Yuekong dari sisi ke sisi. Ketika mata Kaisar menyapu, pisau pencuri berani menatapnya. Rencana Kaisar Yuantian kacau, dan hati daunnya juga kacau. Tian Luonet, dan bahkan banyak harta surgawi, memang benar-benar naga dan 10 foto, yang diciptakan oleh pengumpulan banyak kekuatan top di dunia. Tidak terkecuali Tian Luo Zinet, tetapi kemudian menjadi trofi tuannya. Tetapi Kaisar Yuantian masih tahu bahwa baik gadis penenun dan roh penjaga gadis penenun berpartisipasi dalam menenun jaring Tian Luo. Dapat dikatakan bahwa Tian Luonet lahir di tangan gadis penenun dan roh penjaganya, setidaknya salah satu pencipta. Roh penjaga gadis penenun. Kaisar Yuantian mengertakkan gigi dan kesal. Mengapa dia tidak menyadarinya sekarang? Iya. Benda kecil ini adalah Zerg. Ini seperti bunglon ketika Anda tertidur, dengan penyamaran yang tidak bisa dijelaskan, sulit dideteksi. Selain itu, bocah lelaki yang barusan itu benar-benar terlalu lemah, sangat lemah sehingga dia bersembunyi di balik lengan Hua Daoro. Dan ketika dia bertarung, prestise Kaisar akan begitu menyebar sehingga Yuan Tiandi tidak akan peduli sama sekali. Seolah-olah Kaisar Yuan Tian dan Yao Yuekong telah bertempur begitu lama, dan kekaisaran mereka mungkin melewatinya, menghancurkan tanah keluarga suku Senzi. Karena dia secara tidak sengaja melukai berapa banyak bunga, dan rumput, berapa banyak semut, akan dia peduli? Tanpa diduga. Permaisuri juga panik saat ini. Meskipun dia dan Kaisar Dewa Gajah bergandengan tangan dan berjuang keras untuk mengguncang langit dan tidak membiarkan angin turun. Tetapi mata jahat Kaisar Iblis Surga dan Neraka, yaitu penuh kebencian, sudah menguncinya. Jalang. Ayo bertemu lagi. Kaisar Yuantian marah ketika mendengar kata-kata itu. Tidak perlu berbicara lebih banyak tentang keluhan antara dia dan Kaisar Iblis Penjara Surgawi. Mantan Kaisar dan Kaisar saat ini tidak cocok dengan api dan air. Surga. Neraka. Jika kamu kalah, kamu kalah. Ingin menyebut dirimu aku? Jika kamu punya kebaikan, rebut istana Ling Xiao kembali dari tanganku. Kaisar Yuantian menyapu alisnya dengan dingin. Dia adalah sosok dari generasi He Yu Tianping, dan Ke Zhen adalah kakek yang terakhir. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak jatuh ke angin dan tidak takut akan bahaya, dan dia bisa melihat kekuatan Kaisar Surgawinya. Bahkan jika Xiao Guai tidak memakan jala Tian Luo dengan cepat seperti serigala, Yao Yuekong benar-benar telah dibunuh olehnya, dan mustahil untuk melarikan diri. Men Yidi, jika kamu punya dendam, kamu juga dendam pribadi dengan kakak laki-lakiku. Kenapa? Apakah kamu akan berdiri di sisi anti pencuri hari ini dan menjadi musuhku?